على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قالوا اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Halaman 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwa makna Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibul wujud. Allah itu ismu zat wajibul wujud, wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Selain Allah namanya mumkinul wujud, keberadaannya boleh ada boleh tidak. Apa yang ada sama kita ini, ilmu, iman, ma'rifat, itu semua mumkinul wujud. Suatu saat bisa dicabut Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri yang sedikit, la in syakartum la azidannakum. Ilmu yang ada diamalkan. Kalau bersyukur nanti Allah tambah ilmu-ilmu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada kalimat la ilaha ay mawjud bihaqqin illallah. La ilaha ay mawjud bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wajibul wujud, mustahil tidak ada, wajib adanya. Khos ia pada lafaznya dan khos ia pada maknanya. Maka arti khos pada lafaznya itu tertentu lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita dan tiada harus dinamakan dengan dia akan yang lain daripada zat Allah, melainkan atas jalan sandarannya. Tidak boleh orang namanya Allah, itu milik Allah. Nanti ku namakan anakku Allah, tidak boleh. Su'ul adab namanya itu, salah adab. Kecuali disandarkan, bahasa Arabnya diidofakan, dimudofkan. Seperti namanya Abdullah, kan ada Allahnya itu. Ya sebaik-baik nama ya Abdullah, Abdurrahman, bagus namanya Abdullah. Kadang-kadang panggilannya nggak bagus, bedul katanya ya. Namanya bagus ya Abdullah. Jadi Allah sendiri nggak boleh dinamakan kecuali disandarkan. Sebaik-baik nama ya Abdullah, Abdurrahman. Makanya anak tuan guru kita kan Abdullah, Muhammad, Salman, Mustafa, Aisyah, Saidah. Ya, nama-namanya nama-nama orang dulu. Karena tuan guru tahu tujuan tuan guru ngasih nama itu nanti kalau anak nggak selamat bisa memberi syafaat yang punya nama itu. Nah, itulah. Maka jangan takut jadul. Ya, jangan takut Dulu sebelum saya nikah, nama anak saya sudah ada. Karena saya sering baca dalail, di situ ada Khatibul Umam. Ya, begitu lahir laki-laki, karena waktu itu pulang dapat doa kalau ingin tabaruk dengan anak laki-laki maka tabaruk dengan Nabi Muhammad. Jadi begitu saya pulang banyak teman-teman minta doa ini. Ya semua laki-laki anaknya. Jadi begitu ibaratnya saya nikah, cobalah Malim. Ya bukan coba-coba, nggak boleh coba-coba, diusahakan namanya. Ya, begitu doakan ya laki-laki juga. Jadi ibaratnya 99% dari sekian orang cuma satu yang perempuan. Itu buktinya tidak pasti ya, dikehendaki Allah. Dibaca doanya Allahumma ij'al hadzal walad dzakaran fa usammiha Muhammadan, fa usammihi Muhammadan. Jadi begitu tahu dia hamil maka sering-sering elus-elus perutnya siang malam pagi sambil baca Allahumma ij'al hadzal walad dzakaran, ya Allah jadikan anak laki-laki, fa usammihi Muhammadan, nanti kuberi nama Muhammad. Tafaulan, ngambil berkah saja. Walaupun ketika lahir namanya lain-lain tidak apa-apa ya, ngambil berkahnya saja. Jadi begitu lahir saya kasih nama, nabalkan atuknya Khatibul Umam.
begitu begitu dia besar sakit aja dari lahir tuh, habis badannya. Terakhir jumpa Tuan Guru, apa katanya, ganti namanya ya, berat katanya. Ya Tuhan, siapa namanya Tuhan? Tuh, dia melama dia, Sulaiman. Aduh, mana dipanggil gitu. Dalam hati begitu lah, kok Sulaiman apa yang lain gitu. Tapi langsung istighfar saya, astagfirullah. Itu saya beradab, walaupun hebat nama yang kamu beri nama, kamu masih punya guru, tanya gurumu itu. Itulah teguran tuh maksudnya. Jangan pandai-pandai namakan anakmu selama masih ada gurumu. Tanya gurumu itu namanya siapa. Ya semenjak ditabalkan Sulaiman ya sampai sekarang sehat, ya sekarang mondok dia ya. Itulah siapa yang beri nama tadi itu ya. Jadi di zaman Nabi itu ada penggantian nama, karena waktu itu kan dia ada BPJS-nya itu ya. Begitu sakit, BPJS kok dua nih Pak katanya, satu Sulaiman, satu Khatibul Umam. Ya sakit-sakit aja dok, jadi saya ganti Sulaiman. Ah bid'ah ini katanya. Wah kok tengok kok cerita bid'ah pula dokter dia. Rupanya dari pakaiannya, dari perawakan, rupanya pahamnya beda sama kita. Mau di debat nanti takut nggak diobatin awak, iya kan aja lah pokoknya. Pasti kalau di debat lama nanti ceritanya. Oh iyalah dok gitu kan, udah menggelegak aja nih ya. Padahal di zaman Nabi ada juga namanya Hazan. Diganti Nabi Suhail. Nama kok Hazan? Susah. Diganti Suhail supaya mudah. Jadi kalau punya anak kembar jangan satu yusur satu usroh. Inna ma'al usri, kasih nih si usroh, sulit aja hidup nanti. Yusra itu gampang aja hidupnya tadi itu ya. Kan nama itu membuahkan arti tadi itu ya. Kadang ada yang sakit aja ya, diganti Nabi. Itu semua ada keterangannya dalam kitab, apa ibaratnya itu hadis-hadis Rasulullah disebutkan semua tadi itu ya. Nah jadi nama-nama itu memberikan syafaat kepada anak tadi itu bagi yang punya nama tadi itu. Nah, sebaik-baik nama itu ya Abdullah. Jadi kalau Allah tidak boleh disandarkan, boleh ya Abdurrahman, boleh lah itu. Alhamdulillah. Jadi jangan takut. Yang penting kalau kita namakan cucu anak, ada nggak yang punya nama ini mirip, gitu aja. Wadah ya itu sahabat Nabi, enggak apa-apa. Oh ada orang alim, ya enggak apa-apa. Oh ada orang soleh, ya enggak apa-apa. Itu namanya apa? Khos pada lafaznya. Lafaznya tertentu hanya punya Allah. Kemudian dan arti khos pada maknanya, yaitu maknanya ma'bud bihaqqin. Tadi kan maujud bihaqqin. Ada kalimat ma'bud bihaqqin, tergantung guru thariqahnya siapa. Ada yang la ilaha ay ma'bud bihaqqin, ada yang la ilaha ay maujud bihaqqin. Pokoknya setelah ilaha ada kalimat yang dibuang itu. Karena kan la itu sama kayak ina, tansibul isma wa tarfal khobar, menasabkan isim, merofakkan khobar. Sebelum ada kalimat la, itu kalimatnya ilahun maujudun. Itu dia. Ilahun mubtada, maujudun khobar. Ya. Al-ilah, la ilaha. Jadi makanya begitu dia disambung la ilaha ay maujud, ada yang kalimat dibuang, atau la ilaha ma'bud bihaqqin. Kalau maujud bihaqqin sebenar-benar ada Allah, ma'bud bihaqqin artinya yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah, wahdahu la syarikalah. Itu namanya khos pada maknanya. Makna Allah itu ay ma'bud bihaqqin, la ilaha ay ma'bud bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benar disembah. Atau satu lagi maknanya maksud, la ilaha ay maksud illallah. Jadi tergantung kita jalankan zikir itu dari mana, supaya zikir itu berisi, bukan hanya zikir doang. Makanya kan bukan sembarangan hadis itu bunyi miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha ilahul asnan. Kunci itu kan punya gigi,
Yang punya gigi-giginya aja lah, sama-sama vario redanya, tukaran kunci hidup, nggak akan hidup itu. Varionya sama, tapi cuman catnya aja berbeda, tukaran kunci lah, nggak bisa masuk itu. Padahal ada gigi-giginya itu. Makanya kalau kita nempak kunci itu kan masih polos itu. Ya kalau nggak ada gigi-giginya atau ada gigi tapi nggak pas, nggak bisa masuk kunci tadi itu. Nah, begitu juga dengan tahlil. Al-asnadut tahlil, gigi dari tahlil itu adalah apa? Meninggalkan yang haram. Ya, bagaimana kamu berzikir kalimat tahlil? Ya, tanda tahlil kamu diterima Allah. Hari itu kamu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa menjaga hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal ini ya, banyak pun amal wiridan, tapi kalau ininya busuk nggak bisa juga itu. Kuncinya inilah, contoh ya, satu kisah, dia nggak banyak amal tapi ahli surga. Waktu Nabi duduk dalam majelis ilmunya, ada anak baru datang, janggutnya basah. Kata Nabi, bentar lagi ahli surga datang, katanya kan. Sehingga semua nengok, siapa ahli surga ini? Anak baru masuk ini ya. Udah ngaji Nabi, besok ngaji datang lagi tuh. Nabi ngomong lagi, bentar lagi ahli surga datang, sambil janggutnya basah, nenteng-nenteng sandal bawa plastik gitu. Besok sampai 3 kali ngomongnya gitu. Jadi Amr bin As penasaran, apa ini punya amal kok Nabi langsung bilang ahli surga, sedangkan sahabat yang lain nggak dibilang gitu ya. Terakhir Amr bin As memberanikan diri. Pak, di mana rumah bapak? Dekat sana katanya. Boleh saya nginap di rumah bapak 3 hari? Boleh, boleh. Silaturahim, padahal mau ngintip. Ngintip apa? Ngintip amalnya, bukan ngintip dia. Amalnya apa ini kok bisa? Ya udah, begitu dia datang ke rumahnya malam, tidurnya dia. Nah, tidur, habis itu nanti bangun sebelum subuh, mandi, tahajud, subuh, udah beraktivitas lah dia, beres-beres, nyuci, macam masak, ya sama itu ya. Dibayang-bayangkannya, sahabatku ini lebih daripada ini ya. Terakhir kerja, aktivitasnya biasa lah, zuhur pulang, sholat, asar, sampai maghrib gitu aja. Gak ada, mungkin besok katanya, besok ditengok lagi, sama doang, gak ada yang spesial. Ya kita inilah pokoknya. Yang ketiga ditengoknya lagi, gak ada, memang gak ada yang spesial dari dirinya tadi itu ya. Terakhir dia pulang lah Pak, pulang lagi ya Pak. Kenapa pulang? Ya kemarin tujuannya hanya untuk ngintip-ngintip amal bapak rumahnya. Tapi nggak ada yang spesial yang kulihat tadi itu, yang lebih dari sahabat-sahabat yang lain tadi itu. Tapi kalau Nabi bisa menjamin bapak ahli surga katanya, ya saya ucapkan alhamdulillah aja katanya ya. Tapi alhamdulillah dari kecil sampai sekarang hati saya nggak pernah dongkol sama orang. Berat juga dah. Nggak pernah nggak pernah hasad, nggak pernah dengki. Udah itu tuh amalnya. Paling ngerjakan yang wajib-wajib, sholat sama puasa. Udah. Ya tentulah derajat surganya berbeda ya. Itu bahwasanya zikir kalimat itu apabila diterima zikirnya bisa menjadikan diri dia orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya khos dalam maknanya. Maka tertentulah makna yang demikian itu bagi Allah Ta'ala, tiada dapat bagi yang lain, gak boleh dapat yang lain. Dan lafaz Allah itu Ismul Azam. Nih satu kunci nih, enak ngajinya nih, udah satu dapat. Berarti kan gak bohong Rasulullah. Dalam hadis asma Allah jumlahnya 4.000 dibagi-bagi tuh. Tapi di Quran 100, disebutkan hanya 99. Satu dirahasiakan Allah bagi yang nggak ngaji. Yang ngaji dapat sekarang ini. Apa itu Ismul Azam? Ismul Azam itu banyak, bukan satu aja, banyak Ismul Azam itu. Barang siapa tahu nama rahasia Allah, kemudian dia berminta dengan Ismul Azam, mustajab doanya. Nah, ini satu Ismul Azam dalam kitab ini ya, di sisi jumhur ulama ya. Dan lafaz Allah itu Ismul Azam di sisi jumhur ulama. Allah itu Ismul Azam, maka kita ucapkanlah ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, itu dia. Ya Allah. Zikir Allah, Allah itu hanya boleh dizikirkan dalam hati. Hanya dalam hati. Kalau dizahirkan pakai iya, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau Allah, Allah, maka Naqsabandi zikirnya itu dia. Ya, zikirnya Allah, Allah. Itu Ismul Azam tadi itu. Makanya banyak itu kalimat-kalimat ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka an tuhya qalbi bi nuri ma'rifatika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada juga itu. Atau kalau kita baca Yasin sama Waqiah, kalau kita ngamalkan surah Yasin gabungkan sama Waqiah, itu saudara kandung itu Yasin sama Waqiah. Ada rahasianya itu. Ya, hajat besar itu bisa hasil tuh. Yasin Waqiah. Udah Yasin baca Waqiah. Tapi setelah baca Yasin Waqiah berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi surati Yasin wa suratil Waqiah. Ya Allah, dengan berkat surah Yasin dan berkat surah Waqiah, wa asrarihima, dan rahasia surah Yasin dan Waqiah. Ya, kabulkan hajatku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada kalimatnya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi surati Yasin wa suratil Waqiah antarzuqani, beri aku rezeki. Pas kalimat ya Allah, sebutkan niatnya apa. Ya Allah, niatnya apa? Ya Allah. Itu termasuk kita berdoa dengan Ismul Azam namanya. Ya Allah, pasang niatnya. Ya Allah, pasang niatnya. Ya Allah, pasang niatnya. Atau kita ngomong gini toh, ya Allah, boleh itu. Tapi pasang niatnya, itu namanya Ismul Azam namanya. Jadi biasakan berdoa dengan Ismul Azam. Ismul Azam yang paling pendek ya Allah. Ada lagi, ada yang kedua. Dalam kitabnya cuma disebutkan. Mana dia? Telah memilih oleh Imam Nawawi akan bahwasanya Ismul Azam itu lafaznya Hayyu Qayyum. Enggak boleh Hayyu Qayyum pakai ya. Ya Hayyu sama kayak ini Allah, enggak boleh Allah pakai ya. Ya Allah sama ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali. Kan itu sebelum kita ngaji kan. Jangan pernah meninggalkan zikir Asmaul Husna yang 5 ini, supaya menjadi sebab mulutmu mustajab doanya. Kita kan pingin mustajab doa kita. Nah, satu hari jangan tinggalkan baca itu 100 kali. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali. Apa yang pertama? Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali. Hebat-hebat semua itu. Ada 3 tuh langsung Ismul Azam. 1 ya Allah, 2 ya Hayyu, ya Qayyum. Jadi biasakan kalau berdoa mintanya pakai Ismul Azam. Ya. Boleh ya Hayyu, ya Qayyum. Jadi dulu waktu kami mengaji di Tembung, yang meneruskan pengajian almarhum Ustaz Mas'ud itu muridnya Bang Supriyadi. Dia pernah cerita ada rumah kebakaran, ya mati semua, 1 yang hidup, kakek-kakek itu hidup. Kakek itu hidup. Jadi setelah ditanyai, "Kek, kenapa bisa selamat?" Tidak tahu. Waktu kebakaran aku hanya membaca kalimat ya Kayu ya Qayyum. Ya Kayu ya Qayyum. Ya Kayu ya Qayyum. Ada nggak dalam Quran ya Kayu Qayyum? Ya Kayu ya Qayyum. Yang ada ya Hayyu ya Qayyum. Dia salah ngucap ya. Ya Kayu ya Qayyum. Ya Kayu ya. Itu pun diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Batinnya itu usul sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebut ya Hayyu ya Qayyum. Makanya kalau kita tahajud kan itu bacanya. Barang siapa habis tahajud dibacanya ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Maka dibacanya 40 kali menjadi sebab dari banyak sebab matinya husnul khotimah. Itu yang paling penting tadi itu ya. Jadi banyak. Kalau kita buka kitab tuh walah banyak. Tinggal pilih saja lah pokoknya. Yang penting 1 diambil untuk diamalkan tadi itu ya. Ada enggak Ismul Azam dalam Quran? Ada. Ini kan dalam kitab. Ada kitab karangan Sitawi Al-Maliki itu ya, dikatakan Ismul Azam dalam Quran ada 2. 1 Al-Baqarah, 1 lagi Al-Imran. Apa
Apa bunyinya? Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa rahmanur rahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Itu ismul azam dalam Quran. Jadi kalau kita mempraktikkan doa alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masukkan wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa rahmanur rahim. Itu Al-Baqarah. Baru masuk Ali Imran ayat 1, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Baru isinya minta, ya Allah berasin teh ya Allah, nggak apa-apa gitu, sembuhkan penyakitku ya Allah, mati aku husnul khati, nggak apa-apa itu isinya pakai bahasa Indonesia. Yang penting muqaddimahnya sama ismul azamnya pakai bahasa, baru tutup wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Yang bahasa Arab alhamdulillahnya, selawatnya, ismul azamnya, isi bebas. Ada orang berdoa panjang bahasa Arab, nangis saja dia. Kenapa wak nangis? Gak paham artinya apa katanya. Kirain nangis kok tak paham artinya. Jadi boleh ya, itu adalah kita yang pendek aja lah pokoknya. Ini kan saya cerita, teman-teman ketemu dalam kitab. Ada lagi dalam sebuah hadis, ada seorang berdoa, wah pintu langit terbuka. Kata Nabi, dia telah berdoa dengan ismul azam. Jadi Nabi manggil sahabat, sini. Baca yang doakan, yang dibaca doa sahabat tadi ini. Itu dari malaikat, dikasih tahu dia. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna as'aluka bi anna lakal hamdu. Allahumma inna as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum. Pokoknya banyak lah pokoknya. Udah ini aja lah pokoknya. Ya Allah sama ya Hayyu. Ya, dah. Yang penting dua ini dibaca-baca, alhamdulillah. Itu namanya lafaz Allah. Khas dalam maknanya, khas dalam lafaznya. Khas dalam lafaznya tidak boleh orang namanya Allah. Khas dalam maknanya, khusus Allah itu ma'bud bihaqqin. Yang hanya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bermula Rahman, kan membahas Bismillahirrahmanirrahim ini. Rahman itu nama bagi sifat. Kalau Allah nama zat, kan beda kan? Allah itu zat. Kalau Rahman sifat. Khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Sebab dikatakan khas pada lafaznya karena lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia bagi Allah jua. Tiada harus dikatakan bagi yang lain dengan Rahman. Tidak boleh orang punya Rahman, nggak bisa. Rahman itu khusus sifat Allah. Makanya Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluk, baik yang beriman atau nggak beriman. Ya orang yang nggak sembahyang dikasih makan sama Allah, itu Rahman Allah itu. Ada yang nggak puasa, ada yang preman sekalipun nggak makan, tetap makan. Pantasnya kalau kita udah melanggar aturan Allah, jangan makan rezeki Allah. Pantasnya begitu. Tapi kalau kamu tetap makan rezeki Allah, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau berbuat maksiat, jangan di muka bumi Allah. Tetap juga. Tetap makan rezeki Allah, berbuat maksiat pun di muka bumi Allah. Kan nggak tahu malu dia nih. Yaudah kata Allah nggak apa-apa. Makan rezekiku tinggal di muka bumiku. Tapi usahakan kalau buat dosa jangan tahu aku, kata Allah. Bisa? Ya gimana juga? Itu makanya. Itulah sayangnya Allah sama hamba. Terhadap yang maksiat pun tetap sehat kok dia, dikasih Allah. Tetap makan, tetap minum, tetap bernafas. Itulah bukti rahman Allah. Jadi rahman itu sifat hanya milik Allah. Makanya dipanggillah hamba-hamba ibadur rahman. Ada kan dalam Quran? Namanya ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah itu. Makanya nggak boleh orang bersifat rahman. Hanya Allah yang baru punya sifat rahman tadi itu ya. Ya Rahman, Abdurrahman, sama itu. Itu namanya am pada makna apa namanya itu ya, khos.
pada lafaznya. Tiada harus dikatakan bagi yang lainnya dengan rahman, dan sebab dikatakan am pada maknanya karena makna rahman itu pemurah, maka melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk yang berakal atau tiada Islam atau kafir. Kan am pada maknanya itu, maksud am pada maknanya itu pemurah Allah kepada semua orang tadi ini. Kan mungkin bisa jadi ada orang masuk Islam ya dengan sebab rahman Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Jadi rahman Allah itu, kasih sayang Allah itu yang bernama Rahman diberikan kepada seluruh makhluk di dunia ini, menyebar semuanya. Nah, itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya. Baik yang kafir, yang Islam, itu rahmannya Allah. Ya. Karena kan yang kafir ini ada potensi dia tobat. Orang terbagi dua, ada mukmin, ada kafir. Kafir jelas masuk neraka, kafir matinya kafir. Mukmin terbagi dua, mukmin taat, mukmin asi. Mukmin taat mati taat surga. Mukmin asi durhaka terbagi dua, mukmin tobat dan mukmin tidak tobat. Mukmin tobat yang matinya tobat itu jelas selamat. Mukmin yang tidak tobat inilah yang kata Quran, tubu ilallah ayyuhal mu'minin, ya kan? Wahai orang beriman, tobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tobat? Ya masih ada penyakit. Ya. Kalau masih ada penyakit ya suruh tobat sama Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Maka manusia enggak terlepas dari salah dan khilaf. Maka setiap hari kita harus baca istighfar. Makanya kata Nabi, bukan kata Nabi, dalam sebuah kitab dia, barang siapa menjaga tujuh kalimat ini, dia akan dimuliakan Allah dan dia akan dimuliakan malaikat. Seluruh dosanya diampunkan Allah walaupun sebanyak budi lautan. Hidup dan matinya bermanfaat. Pertama, segala sesuatu ucapkanlah bismillah. Itu kan, mau naik kereta, mau bergerak, mau ngengkolnya lupa baca bismillah, diingatkan Allah, tulang keringnya kena, ya. Makan lupa baca bismillah, tergigit lidahnya, itu diingati Allah itu. Yang kedua, akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Segala sesuatu itu jangan dalam satu hari itu jangan pernah ngucap yang tujuh ini. Kan kita bergeraknya dan beraktivitas selesai, jangan lupa bismillah dan alhamdulillah. Yang ketiga, kalau ada ucapan yang tidak sengaja atau ucapan yang nggak bermanfaat, ucapkanlah astaghfirullah, ya kan? Pokoknya satu hari jangan nggak baca ini. Dia kalau kurang nggak bisa, dia harus lengkap tujuh-tujuhnya. Kemudian kalau kamu melihat sesuatu yang dibenci dalam agama ini, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, kalau seandainya kamu dapat musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, musibah itu bukan hanya kematian, ingat tuh ya. Yang keenam, kalau kamu berjanji sama orang, ucaplah insyaallah. Tapi insyallahnya Quran, bukan insyallahnya orang tembung. Orang tembung insyaallah datang, insyaallah nggak datang ya dia nggak berdosa itu dia. Kalau nggak datang bilang nggak datang. Insyaallah jam 2 kumpul, berarti setengah 2 berangkat dia. Kenapa insyaallah? Udah berangkat banyak bocor, itulah insyaallah namanya. Bukan jam 2 kumpul terus nanti aja setengah 3 baru kumpul, berdoa dia nih. Ya, itu bukan insyaallah orang Quran tadi itu ya. Yang ketujuh, siang dan malam, la mazal al abdu fi kulli lail wan nahar wa qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami siang dan malam zikir la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur. Itu jangan tinggalkan siang malam. Makanya kan sholat ada siang, zuhur sama asar. Udah zuhur 20, asar 20. Malam maghrib isya, maghrib 20,
Isya 20, 80, tinggal 20 lagi. Subuh 20, pas jumlahnya serah. Pokoknya 7 kalimat itu jangan ditinggalkan dalam satu hari tadi itu ya. Itu namanya Rahman. Habis kalimat Allah, habis kalimat Rahman, yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Itu makanya semua nama-nama Allah yang banyak itu hanya terangkum dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Kasyful Ghaibiyah ya diceritakan itu, rupanya malaikat Israil itu kalau mencabut nyawa hambanya, dia berdialog dengan roh. Kalau taat di suatu hari, kadang-kadang dia berdialog dengan jasadnya, panca inderanya. Jadi begitu roh tadi dicabut dari mulutnya, tidak bisa, mulutnya berzikir, semuanya berzikir, tinggal tangannya udah dicabut. Tangannya ada 3 amal tangan ini. Pertama sedekah, 2 ngusap kepala anak yatim, ketiga menulis bismillah. 3 amal tangan. Maka dalam sebuah kitab, barang siapa menulis bismillah 1 kali aja, 1 hari itu, maka diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Hanya nulis bismillah tok aja ya. Tapi pakai bahasa Arab ya. Maka siapa aja buku, ada pulpen nanti menghadap kiblat, Bismillahirrahmanirrahim. Niat nulis untuk mengagungkan Allah, membesarkan asma Allah. Dah berapa detik nulis itu ya? Pas 1 tok kok. Dah tutup, besok lagi. Pas pagi ditulis, mana tahu siang pulang. Kan ada jaminan ini. Itu harapannya. Nah, maksudnya nulisnya pagi, ya sore pulang kemana? Ya pulang ke sana, nggak pulang lagi. Kan udah ada amal, itu yang penting, disiapkan amal tadi itu. Maksudnya tadi itu ya. Kan cuma satu-satu, kecuali tanggal 1 Muharram kita nulis sebanyak surah Al-Quran 313. Lah Quran kan 314 malam. Iya, yang nggak pakai bismillah kan cuman surah Taubah. Surah Taubah hafal. Akhirnya ini ya, dalam sebuah kitab nih ya, Ibnu Mujahid itu waliullah itu, di bawahnya Abu Bakar Asyibli, tapi lebih tinggi makom Ibnu Mujahid kewaliannya. Ya namanya wali, kalau udah tidur pasti mimpi Rasul semua itu. Namanya min auliillah. Jadi satu hari ketika Ibnu Mujahid bermimpi dengan Nabi, murid dia datang, bukan murid, apa namanya itu ya, adik kelasnya lah pokoknya. Adik kelasnya datang. Waktu dia bersama Rasulullah, jumpa sama Nabi, datang adik kelasnya, namanya Syekh Abu Bakar Asyibli. Nabi berdiri. Ya, Rasul, itu Abu Bakar Asyibli. Kok sampai begitunya engkau ta'azim sama dia? Shh, kata Nabi. Nabi berdiri, dipeluk Abu Asyibli, dicium matanya, antara 2 mata keningnya dicium Nabi. Ini Ibnu Mujahid bingung nih, sampai begitu hebat Nabi memuliakan Abu Bakar Asyibli. Di mimpi itu Nabi dia bertanya, ya Rasulullah, apa hal ya Rasulullah sampai begitu ta'azim sama dia? Apa kata Nabi? Dia habis sembahyang nggak pernah meninggalkan akhir surah At-Taubah, ditutupi sallallahu alaihi ya Muhammad. Bacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim sallallahu alaihi ya Muhammad. Tambahin itu sekali aja ya, sallallahu alaika, sallallahu alaika. Biasa kan sallallahu alaihi Muhammad. Saya tahu kalimat sallallahu alaika ini ya baru-baru ini juga, karena ada seorang ulama kalau sallallahu alaika dibaca bisa hutang-hutangnya pun dibantu Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakai alaika ya. Kan ada salawat Jibril kan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, ini pakai alaika, sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi bangun dalam tidurnya. Jadi pas bangun, ini Ibnu Mujahid mendatangi kediaman Abu Bakar Asyibli. Begitu datang, bingung Abu Bakar Asyibli, tiba-tiba dia dipeluk. Lah, wahai Syekh, kenapa mulut aku gini ya? Diciumnya. Kaget nih Abu Bakar Asyibli dicium sama seniornya ya. Apa yang kubuat ini
Itulah yang diputar Rasulullah. Ya dia bingung kan. Ditanyakan bahwasanya tadi malam begini dan apa amalanmu? Disebutkan pas sama. Ya itu yang gua amalkan tadi itu memang habis sembahyang 5 waktu membaca akhir surah At-Taubah ditambah sallallahu alaika ya Muhammad. Luar biasa. Makanya surah Taubah itu paling tidak ujungnya itu kita hafal. Ujungnya itu akhir surah At-Taubah, 2 ayat yang terakhir itu ya, dari laqad ja'akum, itu tentang sifat Rasulullah SAW tadi itu ya. Orang-orang alim ini hebat-hebat ya. Kita hanya dengar kisah-kisahnya bisa mendapat dekat sama Nabi Muhammad SAW tadi itu. Sekarang Rahim. Dan Rahim itu nama bagi sifat pula pada lafaznya nama bagi sifat pula pada lafaznya. Artinya harus dinamakan dengan dia akan yang lain daripada Allah, dan khas pada maknanya karena tertentu mengasihani itu bagi kaum yang mukmin jua pada hari kiamat. Ini beda sama Rahim. Kalau Rahim maknanya itu khas, lafaznya am. Lafaznya am, boleh orang namanya Rahim, kan boleh kan? Abdurrahim kan ada kan, Rahim. Tapi khas pada maknanya. Maknanya apa? Maknanya itu yang mendapat rahim Allah ya, orang-orang mukmin, khusus orang-orang beriman. Kalau rahman Allah semuanya dapat, tapi rahim Allah hanya orang-orang beriman yang diselamatkan Allah nanti di dalam akhirat. Itu rahim Allah. Makanya tidak semua orang yang mendapat rahman Allah dia dapat rahim Allah. Tapi kalau dia dapat rahim Allah, otomatis dia dapat rahman Allah. Jadi rahim Allah itu khusus untuk di akhirat. Contoh, ada seorang ahli neraka dikeluarkan Allah karena waktu disiksa malaikat dia hanya membaca kalimat ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali, ya sampai menggaung tuh. Dia masih berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Itu rahim Allah itu, kasih sayang Allah kepada dirinya itu ya. Berbaik sangka sama Allah, Allah masih, dia berharap ampunan Allah masih ada sama dirinya. Ada lagi, dia digeret malaikat. Waktu digeret malaikat mau masuk ke neraka, nengok belakang ini. Kamu kenapa nengok belakang? Kata malaikat. Aku masih berharap sama Tuhanku katanya. Itu pun diselamatkan Allah. Coba, mumpung di dunia, ya, besarkan harap kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak tangisi diri kita tadi itu ya, karena kita merasa banyak salah di hadapan Allah. Jadi berharap di dunia, berbahagia nanti di akhirat dan di alam kubur nanti. Apalagi nih ya, 2 orang ini kisah-kisah dalam kitab itu semua lah pokoknya. Ini kisah-kisah disebutkan kan, itulah hebatnya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gini lah. Kenapa kita tahu surga itu ada, kan neraka itu ada? Dari mana? Barang siapa hatinya ragu tentang adanya surga neraka sekarang, murtad, riddah. Harus yakin al jannatu wan naru maujudatani alan. Surga sama neraka sekarang sudah ada. Harus yakin, nggak boleh ragu. Ya, kita tahu cerita surga neraka dari mana? Dari Nabi. Nabi dari mana? Nabi udah ke sana. Lah, waktu Nabi ke neraka udah ada orangnya. Itulah hebat ilmunya Allah, yang akan datang Allah sanggup menampilkannya. Itu bukan fata morgana itu. Nabi sampai melihat itu siapa? Jibril. Ada umat tangannya dimasukkan ke kaki, ke tengkuk kayak bola disepak sampai ke jurang. Hada ummatuka. Nangis Rasulullah. Ini umatmu Rasulullah yang tidak tahu najis, yang tidak tahu cara mandi wajib, yang tidak tahu cara bersih, an-nazafah. Itu makanya kita pertama kita butuh haro. Itu kan memang ada semua itu kan. Sanggup Nabi menceritakannya berarti sudah terjadi, udah ada. Allah buat surga itu bukan kayak buat rumah sewa, rumah siap, rumah dijual, rumah disewakan. Sebelum surga ada diciptakan, sebelum neraka diciptakan, penghuni sudah ada, tetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan ya kita termasuk min
ahlil jannah ya. Ya, amin. Yang penting ingat aja doanya, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Apa yang diinginkan surga itu kita amalkan. Kau ingin apa surga? Ya Allah, siapa di antara umatmu, hambamu yang baca doa ini 3 kali, masuk ke surgaku ya Allah. Ya, kurang apa juga. Tinggal kita ini diingatkan atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala tadi. Sederhananya doanya, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. 3 kali, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Jadikan kami penduduk surga 3 kali tadi itu ya. Nah, kemudian memulai pula oleh musannif dengan mulai yang kedua, itu namanya muqaddimatus surah. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah yang kedua. Ya maklum, habis bismillah apa lagi? Dengan mulai yang kedua karena memberitahu ia akan bahwasanya permulaan itu dibagi 2. Yang pertama dinamai akan dia permulaan hakiki, yaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud dan tiada mendahului akan dia oleh sesuatu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itulah muqaddimah hakikat. Makanya segala sesuatu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lupa doa apapun itu, aduh panjang, doa minum obat gak apa lawak ini ya, karena kan panjang. Azbil ba'sa rabban nas isfini anta syafi la sifa'uka la yughadiru saqaman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Ngingetnya susah. Ya wislah, bismillah aja lah ya Allah. Bismillahirrahman, penyakit darimu, sembuh darimu ya Allah. Kalau lupa Bismillah, minimal itulah muqaddimah tadi itu ya. Kalau yang lain dapat ya dibaca. Dan yang kedua dinamai akan dia permulaan idofi. Jadi setiap muqaddimah ada 2, namanya muqaddimah hakikat, itulah bismillah. Yang kedua muqaddimah idofi, yaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud, dan jikalau mendahului akan dia oleh sesuatu sekalipun seperti alhamdulillah, maka yaitu sudah didahulukan dengan bismillah. Kan diawali dengan bismillah, kemudian muqaddimahnya alhamdulillah, itu muqaddimah. Kalau kita enggak, awalnya bismillah, ujungnya alhamdulillah. Alhamdulillah bagi kita itu namanya penutup, ya kan? Ada lagi orang habis makan enggak mengucapkan alhamdulillah, dia lupa apa di alhamdulillah, orang ha nunggu baru alhamdulillah katanya, nunggu rupanya. Jadi kalau enggak alhamdulillah itu ya. Ya walaupun kan mau bunyi enggak bunyi, namanya udah masuk, ucapkan alhamdulillah. Itu namanya nikmat dari Allah. Sama itu bersin, kan nikmat tuh kan. Apabila ada orang bersin, fahamidallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka tugas kamu mendoakannya, yarhamukallah. Kalau dia nggak ngucap alhamdulillah, kamu nggak boleh ngucap yarhamukallah. Ya sampai-sampai ada seorang ulama di kapal laut, ada yang bersin, wasim, saking pingin dapat yahdikumullah, dikejarnya dia. Rupanya nggak alhamdulillah dia. Tuh mungkin lupa. Ya sudahlah. Agak lama lagi, 2 jam, wasim, datangnya sama dia. Enggak juga. Mungkin dia lupa. Tapi diingatkan dia lah. Waktu wasim diambil duit kasih sama dia. Alhamdulillah kata dia. Yarhamakallah, ya Pak, yahdikumullah. Nunggu dapat duit baru alhamdulillah gitu. Kisah dalam kitab itu ya. Kan hebat tuh doanya. Alhamdulillah, yarhamukallah. Orang dapat rahmat itu udah hebat tuh. Yahdikumullah, supaya Allah memberikan hidayah. Kan doanya, kata Nabi, perbanyak minta doa dari orang lain. Karena belum tentu doamu itu mustajab, belum tentu Pak Imam itu doanya mustajab. Mungkin aminnya tukang bakso, amin, tapi sampai ke aras. Mungkin aminnya anak-anak tadi itu nggak ada yang tahu. Perbanyak minta doa dari orang lain supaya lebih kuat mustajabnya tadi itu ya. Nah, itu
Itu namanya apa? Tapi kalau dia Hasim, jangan yarhamukallah, ya, safaqallah. Lagi sakit dia tuh, maka ya sakit yarhamukallah, safaqallah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitmu. Gitu namanya safaqallah tadi itu ya. Alhamdulillah artinya bermula segala puji itu bagi Allah. Ialah kita muji siapapun baliknya sama Allah. Tapi jangan kebablasan. Cantik kali lah muka istriku ini, hidungnya mancung kayak hidung mak awak. Aduh, kebablasan ngomongnya. Disamakan sama maknya. Zihar tuh bang. Encop dek, nggak bisa encop, udah cerucap bang. Talak aku segera atau berkafarat, kan gitu kan? Nah kalau aku talak segera, abang nggak kena denda. Ya, jadi talakku tinggal berapa? 2. Enggak lah katanya. Udah, nggak aku talak engkau, aku bayar kafaratnya. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut tuh ya. Kafarat zihar ya. Ngasih makan 60 orang miskin. Memerdekakan budak ada lagi kan, memerdekakan budak ya, puasa 2 bulan. Itulah paling tidak nggak sanggup puasa ya, ngasih makan 60 orang miskin. 1 orang miskin 7 on. Genapkan sekilo, berarti kan berasa 2 goni dia, 30 sekilo. Itu loh kalau misalnya jasadnya disamakan, tapi kalau sifatnya enggak. Nah, kamu ini dermawanmu sama kayak dermawan emak, enggak, itu namanya. Terakhir, bermula puji itu. Nah sampai situlah akan datang. Bermula puji itu ya, panjang nanti itu pembahasannya. Akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah lana abwabil ilmi wal ma'rifah waftah qulubana bifutuhil arifin. Allahumma surah lana sudurana wa yassir lana umurana, umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum